Di balik garis pantai yang membentang sepanjang 499 km, Banten menyimpan kekayaan alam bawah laut yang beragam. Hamparan taman bawah air dengan koral dan karang yang menakjubkan menjadi rumah berbagai ekosistem dan sumber kehidupan bagi warga sekitar. Kali ini saya bersama petugas dari Konservasi Alam Bawah Laut Sukarame akan melakukan konservasi anemon untuk memulihkan kerusakannya. Sekarang saya sedang berada di Pantai Carita bersama dengan Kang Obi dan juga Kang Gandhi. Kita mau mencari anemon untuk ditransplantasi. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Habitat anemon tidak jauh dari garis pantai. Banyak dijumpai di daerah terumbu karang yang dangkal. Anemon atau yang sering disebut mawar laut adalah sejenis binatang invertebrata yang tidak memiliki tulang punggung. Bisa bergerak lambat dan berpindah tempat, tetapi biasanya anemon akan menetap seumur hidup di satu tempat. Hubungan anemon dengan ikan Nemo bersifat simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan. Anemon yang boleh diambil itu adalah anemon yang tidak ada ikan Nemonya. Jadi tadi itu ada anemon yang ada ikannya dan juga ada yang tidak ada ikannya. Nah, kita mengamankan yang tidak ada penghuninya atau tidak ada ikan Nemonya. Struktur anemon yang melekat kuat di karang membuat saya kesulitan untuk mengambilnya. Tadi saya berusaha ngambil tapi gagal karena ternyata ngambil anemonnya sulit sekali, harus diambil dari bagian akar. Kalau sembarang ngambil, tentakelnya itu bisa rusak dan juga anemonnya bisa mati. Anemon sebenarnya adalah predator. Tentakelnya yang beracun menjadi senjata untuk berburu. Mangsa anemon mulai dari plankton, udang, kepiting, kerang, cumi-cumi, hingga ikan. Beberapa jenis anemon bahkan memiliki racun yang dapat melukai manusia. Namun, ikan Nemo tidak terpengaruh oleh sengatan racun anemon karena memiliki lapisan lendir pelindung. Akhirnya dapat juga anemonnya. Ini agak susah nih, dan ngambilnya tuh harus hati-hati karena kalau tentakelnya kena di bagian telapak tangan itu gatel sakit. Ini telapak tangan saya ini udah sakit nih. Ini tentakelnya tuh nyentuh di bagian telapak tangan saya, rasanya tuh kayak cekit-cekit gatel sakit gitu. Kami mengambil sedikit anemon karena sebagian besar sudah menjadi tempat bersarang ikan Nemo. Anemonnya sudah dapat, sekarang waktunya untuk diamankan dan juga nanti akan dibelah untuk dikarantina karena anemon ini nggak bisa langsung ditransplantasi. Kang, ayo naikkan. Walaupun jarak tempat pembelahan anemon dengan lokasi pengambilan tidak terlalu jauh, tetapi anemon tetap harus kami tempatkan di dalam kontainer berisi air laut agar tetap terjaga kehidupannya. Kita sudah dapat anemonnya, sekarang waktunya untuk dibawa ke keramba supaya bisa dipotong dan masuk ke proses selanjutnya, itu karantina, dan kita akan transplantasi. Karamba yang berfungsi sebagai tempat observasi ini menjadi tujuan kami untuk melakukan pembelahan anemon. Ini mana yang mau dipotong? Konservasi dengan teknik fragmentasi atau membelah anemon menjadi lebih banyak dilakukan karena anemon memiliki kemampuan untuk meregenerasi anggota badan dan menumbuhkan individu baru dari bagian badan yang terputus. Selain bertunas, anemon juga berkembang biak dengan cara membelah diri. Membuat teknik konservasi ini menjadi cara paling singkat untuk menambah jumlah anemon di wilayah Pantai Carita.
Karena memang anemon ini adalah hewan amuba, jadi dia itu membelah diri, makanya ini bisa dibagi menjadi beberapa bagian. Selama pembelahan, anemon harus selalu diguyur dengan air, mencegah bakteri menempel pada luka. Sambil dipotong, anemon ini harus dibasahin supaya dia nggak kering di bagian dalamnya. Pertama kali membelah memang tidak mudah. Saya harus berhati-hati agar tidak melenceng jalur pisaunya. Akhirnya terbelah juga anemon ini. Sekarang waktunya untuk dikarantina agar nanti siap ditransplantasi. Karamba kecil yang berada tepat di pantai Carita ini menjadi tempat karantina anemon. Ini dia anemon yang sudah dibelah, akan dimasukin untuk dikarantina untuk menyembuhkan luka bekas potongannya. Anemon akan dikarantina bersama dengan ikan Nemo karena proses penyembuhannya memerlukan ikan Nemo yang berenang di antara tentakelnya untuk meningkatkan sirkulasi oksigen dan mempercepat penyembuhan. Dengan bantuan ikan Nemo, proses penyembuhan anemon biasanya memerlukan waktu sekitar 1 minggu hingga terlihat segar kembali. Nah, ini dia anemon yang sudah sehat, sudah sembuh dari lukanya. Jadi bagian mulutnya itu sudah bulat sempurna dan ini sudah siap untuk ditransplantasi. Lokasi transplantasi anemon di sekitar pantai Carita sudah dipilih dan dipetakan oleh petugas dari Konservasi Bawah Laut Sukarame. Prioritas utama adalah daerah yang tidak terdapat anemon sama sekali. Karena ekosistem terumbu karang di sini pernah rusak parah terkena terjangan tsunami pada tahun 2018 lalu. Kita sudah membawa anemon yang sudah dikarantina dan siap untuk dilepas. Sekarang kita mau cari dulu nih spot untuk melepas liarkan anemonnya. Di mana kan kita kira-kira? Di depan sana. Dengan membawa kontainer plastik berisi anemon, kami berenang menuju lokasi peletakan yang sudah ditandai oleh petugas. Spot pelepasan anemon ini berada tidak jauh dari garis pantai Carita dengan kedalaman sekitar 3 meter. Melepaskan anemon cukup mudah, hanya perlu diletakkan di sela-sela terumbu karang yang masih terlihat sehat. Tidak perlu ditempelkan, karena anemon akan bergerak sendiri mencari tempat yang dirasa lebih aman. Sudah kita lepas dan dia memang tidak langsung menempel karena dia membutuhkan waktu untuk beradaptasi ya Kang ya? Iya, betul. Dan sudah aman semuanya. Anemon yang sehat bisa mencapai usia 80 tahun. Memberikan harapan untuk menghasilkan anemon-anemon baru yang lebih banyak. Transplantasi anemon ini adalah salah satu bentuk pelestarian anemon karena populasinya sudah berkurang. Jadi selain menikmati alam, kita juga harus menjaga alam. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Selain harusnya yang menantang, Sungai Amprok juga menawarkan pemandangan yang luar biasa bagusnya dan airnya masih jernih.